Halo. Oke, bentar ya guys. Ini ada kesalahan teknik mungkin. Ya maklum ya, namanya juga baru pertama Iya. kali kita. Tapi seru banget nih, bakal seru banget nih guys. Karena kita akan online gathering mungkin terakhir ya. Nah, sudah Oke. muncul. That's me. Hai guys, kita temanya Natal banget ya. Iya, nah kita ada di GCCC, Yes. Generation Center and Creative. Ini tempat untuk kita live streaming dan excited banget buat hari ini kita sama-sama live service yang pertama kali. Jadi mohon maklum akan sedikit teknis, kendala-kendala teknis ya. Oh iya, lihat ya sini. Masih kebiasaan lihatnya laptop soalnya. Oke, teman-teman, hari ini akan excited banget karena waktunya udah lumayan lewat. Hari ini kita akan ada apa aja? Kita akan ada main-main, kita juga ada PPW yang spesial juga ya kan. Ya. Dan pastinya bakal seru banget, khotbahnya juga seru banget. So teman-teman terus pantengin, kita ibadah bareng bersama-sama. Ya, tentunya juga akan ada chat and chill. Yes, ada chat Jadi and kita chill bawa juga. semua konten yang kita bikin di tahun ini menjadi satu service. Yes. Dan excited banget buat dengerin cerita dari teman-teman, excitednya mereka selama tahun ini. Dan hari ini kita akan dengerin 3 message dari pastor kita. Wow, Ya, dan seru banget. ini bakal seru banget. So please enjoy the service. Kita akan mulai dengan main-main. Oke, ajak juga jangan lupa ajak semua SGE-nya, semua grupnya untuk join sama kita sekarang. Yes. Oke, Enjoy the service, enjoy guys. the service, selamat ibadah. Halo Groyut, apa kabar kalian semuanya? Siapa yang kangen edisi main-main dari Groyut? Masih ada kan yang kangen kan? Oke, jadi di sini kita akan mulai main-main Christmas Edition. Jadi daripada ngeliatin aku ngomong mulu, aku akan memperkenalkan kedua tim ini, Boys versus Girls. Oke, jadi aku akan memperkenalkan namanya dulu ya guys, dari yang paling samping kanan. Silahkan. Halo, nama saya Ryan. Halo. Nama saya Aldi. Halo. Nama saya Cherish. Iya. Nama saya Elsha. Ya, ya kan? Jangan tegang gitu dong guys mukanya. Kita having fun aja, oke? Mukanya tegang gitu kan. Jadi aku akan mendeskripsikan permainannya itu kayak gimana. Jadi di sini dibagi dalam 2 tim, yaitu tadi Kak Aldi, Kak Ryan sama Cherish dan Kak Elsha. Jadi salah satu dari satu tim ini akan memasukkan tangannya ke dalam box ini dan akan mendeskripsikan apa yang ada di dalam box ini. Salah satu dari mereka harus menebak dan harus madep ke belakang. Oke, daripada menunggu lama-lama lagi, kita mulai sekarang. Let's go! Dua menit dimulai. Apa? Ini warnanya, dengerin baik-baik Rai. Dengerin baik-baik, ini warnanya warna merah. Warnanya warna merah. Terus, dia adalah makanan. Jago ya, say. Makanan, dia bersifat buah ya. Kok bisa tahu warna merah? Pokoknya bentuk jenisnya adalah buah. Oke, buah. Buah warna Oke. merah dan di dalamnya itu dagingnya itu ada titik-titik hitamnya. Hah? Teksturnya, iya. Oh, salah ya. Ya, Tekstur kulitnya, Oke. kulit dari buah ini, Oke. dia agak-agak keluar ada apa ya? Bukan semacam duri sih, tapi kulitnya tuh kayak ada yang bagian manjang seperti duri, tapi nggak tajam. Bukan duri lah, tapi emang bentuknya Nggak tajam. nggak tajam. Iya, tapi emang nonjol keluar gitu kulitnya. Oke. Iya, warna merah.
Warna merah. Iya. Oke. Langsung nebak boleh ya? Nebak. Boleh, silakan. Nebak. Masih- Isinya titik hitam-hitam buah naga. Wow, keren banget guys. Keren banget, gak bisa buka mata tapi tahu warna. Hah? Telepati ya? jangan ngamuk. Tidak ada perkelahian di sini. Oke. Karena instingnya. Kamera bisa membuktikan. Wow. Ini juga gampang. Beda ya, beda propertinya. Oke. Terima kasih boys, kalian menang di sesi kali ini. Oke. Tapi masih ada satu kali lagi. Apakah girls kalian bisa menebak? Nggak tahu deh. Yaudah cepet maju. Silahkan maju. Nah. Mana sih? Oh ini. Ih apa nih? Apa sih ini? Kayak pisang ya, ini pisang ya? Deskripsiin. Ya kayak pisang. Wah, tolong. Ini loh kuning berarti kuning. Oh iya. Emang pinter ya guys, pinter kelompok ini. Kuning terus dimakan sama monyet. Ya udah pisang. Yeay! Emang aku akuin kalian di sesi kali ini pinter banget ya. Tapi biasanya berbeda guys, lihat tuh. Berlendir. Oke, terima kasih. Boleh maju semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam games kali ini. Oh, final masih ada. Thank you. Ini gak bergerak. Trust you, right? Trust you. Jangan merusak properti ya. Ya. Good job, Rai. Good job. Harus tebak. Jangan dirusak. Jangan gitu dong. Please. Kok gak kena sih? Sebentar ya. Ntar ya, Di. Gue belum. Santai. Take your time, bro. Take your time. Oke. Take your time. No worries. Jangan gitu dong, sebentar. Ntar ya. Jangan gitu dong. Oke. Deskripsiin. Teksturnya agak lembut. Agak apa? Lembut. Lembut. Itu apaan? Ayo ditebak boleh sekarang. Terus. Aduh, sorry. Oke. Terus. Kenapa begitu? Agak curang ya. Harapkan Wah, ini, itu gue harapkan adalah ini gue. salah satu dari permainan. Waktunya tambah. Iya, waktu tambah. Waktunya tambah dong, tolong. Merem ya, merem. Itu tadi KJP ya tangannya? Tahu. Udah, ayo cepetan. Oke. Ah, Ya merem. dong. Oke, sebentar ya, Di. Oh my god. Oke. Aduh, seharusnya lo aja nih Di, yang pegang. Jangan nyerah, Rai, gak apa-apa. Oke. I support you, man. I trust you. Jangan ganggu dong, please, sebentar ya. 30 detik lagi ya. Teksturnya kayak apa? Teksturnya? Itu hidup ya? Ini kayak hidup. 26, 25, 24. Teksturnya aja, hidup. Oke, kayaknya hidup. Teksturnya gimana teksturnya? Teksturnya tadi kayak bantal gitu loh. Kayak bantal. 19, 18, 17.
Apalagi Rai. Oke, wait. 15. Ayo berusaha dong. Sebentar, ini gue ambil wadahnya nih. Pakai ini aja. Nah. Ini kayak apa ya? Kayak roti bantal. Kecilin dong suaranya. Kayak roti bantal, buah, nggak hidup. Hidup gak sih? Kayaknya kita diisengin deh, Rai. 1, teto. Tutup. Oke. Silakan merem dan balik ke belakang. Merem madep ke belakang dan silakan berpindah tempat. Sorry. Ayo. Iya, ditebaknya nanti ya. Kan heboh banget kan. Ayo girls, kalian pasti bisa. Gak boleh nyontek dong. Ayo maju. Kita tas dulu. Silakan Cherish yang menebak. Oh, dari tadi ada ya gitu ya. Tingkahnya ya. Tuh, lihat tuh. Ayo. Sini Cherish. Harus bangun. Harus merem ya, merem. Semuanya merem, oke? Mulai ya. 3, 2, 1. Ini harus ekstra nih penjagaannya. Apa nih? Ini final loh. Ayo. Kuping saya jadi ini. Apa ini? Hah? Dia baik-baik aja. Itu apaan? Kok dia gerak sih? Panjang. Ular. Panjang. Ular. Terus dia itu kalau ulet. Bukan, dia panjang. Terus waktu aku pencet dia kayak letoy tapi keras. Lah mana dia? Keras. Oh iya. Warnanya coba boleh. Kenapa? Biasa ada insting gitu loh. Ih, kok lembek? Lembek. Lembek. Gak boleh melek saya. Dia tadi cium aku. Dicium. Ini kalau nggak ada belakangnya boleh gak? Ini pasti dia ambil nih. Soalnya dia kayak siapa tadi yang gitu? Ini iseng juga ya, mohon maaf. Oh iya dia. Dia panjang. Ini bahannya apa bahan? Panjang, lembek. Aduh. 30. Kulitnya gimana? Kulitnya tipis. Terus itu kayak makanan. 25. Tapi makanan gerak. Hah? Tapi gak tau itu kayak ditarik-tarik deh. Pokoknya Kira-kira apa ya? pokoknya dia panjang. Padat tapi letoy. Tisu. 17. Bukan. Kok tisu? 16. Nggak, dia padat. 15. Tapi gerak. Belut. 12. 11. Tuh kan dia letek, lo kan naik. 10. 9. Hamster. 7. Gajah. 6. 5. Semut. Apa sih? Ya, dia cair tapi padat. 1. Bisa nggak nih ya? 1, 2. Jangan dong. Ini kuda laut. Atau topik ya? Kodok. Pokoknya waktu aku remes dia kayak keluar cairan gitu. Cabai rawit. Bukan, dia padat tapi solid. Kok solid? Masih berusaha guys. Padat tapi cair. Ini Ini kenyal. sayur. Ayo dioper boleh nih kalau nggak bisa nebak. Sayur. Boys udah tahu jawabannya? Bentar lagi diskusi. Apa dong? Boleh jawab gak sih? Kayaknya aloe vera deh, bener gak? Salah. Salah. Girls, kalian tahu jawabannya apa? Jadi gimana nih juri? Apa perlu kita ngalah? Oh. Kita aja dia malah.
Yaudah gak usah berantem. Gak usah berantem. Semuanya kalah gitu ya. Namanya juga main-main ya, having fun aja. Kita ambil maknanya, apa makna yang bisa kalian ambil dari sini? Kerjasama. Jangan curang. Jangan curang, ada yang curang ya? oh mendeskripsikan diri sendiri. Keren. Oke, mengakui kesalahan. Tapi jawabannya salah. Curang tapi coba salah. Itu tidak diizinkan berarti ya. Buah naga maksudnya, berang-berang. Oke guys, terima kasih udah ikutan. Tadi udah ada kesan-pesannya, jangan curang, kerjasama, dan harus ada kejujuran dalam permainan ini. Gak apa-apa, jangan berkecil hati karena ini cuma main-main. Kita ambil positifnya dan selamat bertemu lagi di main-main episode selanjutnya. Bye-bye. Alright, happy Sunday Grow Youth dimanapun kalian berada, excited. Akhirnya, Year End Service bersama dengan Grow Youth bareng kalian semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada. So sama-sama aku undang kalian semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan dimanapun kalian berada. Let's sing this song, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing joy, ooh, joy to the world, joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing joy. We will sing joy. With truth and grace, and make the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love, and wonders of his love. Come on, Grow Youth, we will sing joy, and we will sing joy. Sama-sama angkat tangan kita nyanyikan. We will sing joy. Sing it out, Grow Youth. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Sama-sama aku undang semuanya untuk sama-sama kita bangkit berdiri terus. Tepuk tangan dimanapun kalian berada. Come on, let's just clap our hands right now. Hey! Here we go. I was lost with a broken heart. You lift me up and now I'm set apart. And from the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than my words can say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes following your way.
Sama-sama angkat tangan. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, come on, let's jump wherever you are. You are alive, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Darkest night, and let your love be the shining light, and breaking chains that were holding me. You set your sun down and set me free, and everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face, and I will live that you will be done, and I will stop till you keep. Mana tangannya Grow Youth? Because you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us. You are alive, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Tepuk tangan di atas dong Grow Youth. Sama-sama kita naikkan pujian yang tertinggi, pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sama-sama serukan. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Whoa. Let's give him a shout of praise, Jesus. No, I can't get enough.
kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah Tuhan. Tuhan kami berkati Tuhan setiap dari sekolah-sekolah Tuhan. Dimulai dari anak-anak Grow Youth Tuhan. Mereka akan keluar Tuhan lewat sekolah-sekolah Tuhan. Banyak sekolah-sekolah Tuhan. Setiap persekutuan doa mulai bangun Tuhan. Setiap persekutuan doa mulai bangkit Tuhan. Setiap penyembah-penyembah baru Tuhan akan dilahirkan Tuhan lewat sekolah-sekolah Tuhan. Lewat sekolah-sekolah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Teman-teman yang di rumah Tuhan, mari kita tumpang untuk Indonesia. Tuhan berkatakan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Setiap kedaulatan Tuhan terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kau jaga Tuhan Indonesia Tuhan dan setiap pemimpinnya Tuhan, setiap menteri dan segalanya Tuhan, pemerintahannya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Tuhan percayakan kami semua atas Indonesia Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, pertobatan demi pertobatan akan terjadi Tuhan lewat Indonesia dan ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu bersyukur. Yuk sama-sama terus siapkan hati kita, terus menyembah Tuhan. Come on, let's sing, oh come, let us adore Him. And oh come, let us adore. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. He cried. Come on, we sing it out. Oh come, and oh come, let us adore Him. Oh come, let us. Come on, let's sing it out, our praise and worship. Oh come, let us. We adore you, Jesus. Sembah dan puji Dia. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebentar. Sama-sama kita agungkan Tuhan. Jesus, wow. Kasih Tuhan lagi turun. Kasih Tuhan lagi turun saat ini, come on. Come on, let's rest in Him. Yuk istirahat dalam Tuhan. Istirahat dalam Tuhan. Tuhan tahu tahun ini susah, Tuhan tahu tahun ini susah. Come on, biar Tuhan jalan, biar Tuhan bekerja. Kami mau beristirahat Tuhan. Kami mau beristirahat Bapa. Thank you Jesus. Sama-sama siapin hati kita. Sekali lagi kita nyanyikan. Sembah dan puji Dia. Sama-sama kita angkat tangan yuk dimanapun kalian berada. Let's sing it out. Dan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
Hanya Tuhan Yesus, teman-teman. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Pada hari ini, hari yang spesial ini, kakak cuma mau share satu tema. I still believe in hope because salvation has come. Mari kita buka di Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Firman Tuhan berkata, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukannya hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkan hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. I still believe in hope because salvation has come. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melewati 11 bulan dan tepat di bulan ke-12 ini ya Tuhan, kami masih setia di dalam Zoom ini, dalam kebaktian online ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aduh, udah lama banget ya teman-teman aku tidak sharing. Sekarang hanya bersama beberapa teman dan kamera di depanku. Tapi aku bersyukur buat teman-teman yang ada di Zoom ini. Tepuk tangan buat kalian semua yang masih setia bisa ikut dalam kebaktian online ini. 11 bulan, coba bayangin udah 9 bulan kita lewatin. Dari bulan Maret kita pernah kebaktian offline di Maret sampai sekarang 9 bulan udah tepat melahirkan kalau kelahiran seorang anak. Dan hari ini siapa yang pengen mendapat suatu kabar baik, mengharapkan suatu kabar baik di hari Natal ini? Kita kan masuk ke bulan 12 ini kan selalu mengharapkan kabar baik, a good news at Christmas. Siapa yang gak suka kabar baik? Pasti semua suka kabar baik. Apalagi di tengah pandemi ini, kita pengen banget ada kabar baik. Benar gak sih? Tingkat COVID sedikit, mall dibuka gitu loh. Mungkin dalam protokol kesehatan waktu tidak mall dibuka itu rasanya kita gak bisa kemana-mana. Tapi semua orang itu selalu mengharapkan kabar baik teman-teman. Termasuk kakak. Dan kakak mentranslate tentang hope di Google. Hope itu artinya a feeling of expectation atau trust. Kalau terjemahan menurut Kak Wilson, pengharapan adalah pegangan yang membuat kita percaya. Ada satu kata pegangan. Kenapa kakak bilang harus ada pegangan? Contohnya gini teman-teman. Kalian beberapa minggu lalu mungkin lagi ujian. Ada pilihan ganda. Misalkan 10 soal. Dari 10 soal, at least 6 soal kalian udah tahu jawabannya. Benar semua, kalian dicontreng, kalian yakin nih jawabannya benar karena sesuai. 4 soal lagi, kalian jawab dengan asal-asalan. Cap-cip-cup atau doa dengan nanya Roh Kudus. Tapi kan waktu kalian tunggu hasil dari ujian itu, selalu ada harapan kan. Karena kalian udah punya pegangan, benar gak sih? Kenapa ada pegang? Karena udah 6 soal kalian jawab dengan benar. Ada 4 yang asal-asalan, at least ya mungkin dapat 8 lah atau 9. Selalu ada kata pegangan, ada pengharapan teman-teman. Dan kakak menerjemahkan ada, kenapa harus ada harapan? Ada harapan tuh at least ada pegangan lebih besar dari 0%. Kenapa kakak bilang harus lebih besar 0%? Contohnya dalam biologi teman-teman. Kalian lahir, mohon maaf, sel sperma itu dari 1 dari 100 juta. Itu yang berhasil menghasilkan kalian. Itu kan di bawah 1% kan, 0,0 berapa persen. Tapi selalu ada harapan teman-teman. Dan kalau tidak ada harapan itu sudah pasti 0%. Benar kan sih?
Tidak ada harapan waktu kalian jawab pilihan ganda, kalian kosongin semuanya, dan tiba-tiba kalian keluar dari sekolah dan kalian berpikir, gue pasti dapat angka 8. Lah, di pilihan ganda kalian nggak menjawab sama sekali, kalian kosongin. Tidak ada harapan, itu berarti 0%. Dan kakak membagi menjadi 2, pegangan itu menjadi 2. Yang pertama itu data kuantitas, atau bisa bicara tentang otak kanan, otak kiri, dan ini bicara tentang otak kiri. Data kuantitas itu lebih ke analytical atau logical. Bisa dinilai berapa persentasenya. Contohnya seperti tadi ujian pilihan ganda, dari 10 soal kalian jawab 6 yang benar, berarti kan ada pegangan, gue yakin bisa dapat 8, 9, atau mungkin dapat 100. Karena kalian udah ada pegangan. Contohnya apa lagi teman-teman? Data COVID-19. Ada suatu pegangan data, atau mungkin yang vaksin yang sudah kita lihat di berita, yang sudah datang dengan presentasi. Kenapa pemerintah mau melakukan vaksin itu? Karena ada data, ada pegangan 95% itu akurat. Even teman-teman, rapid test, kakak selalu rapid test 2 minggu sekali di kantor. Padahal rapid test itu cuma 30% kan akuratnya. Tapi buat kakak itu pegangan. At least 30% kakak percaya kakak udah nggak terkena COVID. Selalu ada pegangan, selalu ada data kuantitas. Selalu dengan logical, dengan uang di tabungan. Selalu berpikir gue ada harapan. Misalkan teman-teman, seminggu gue masih ada duit 50.000. Berarti gue ada harapan bisa bertahan selama seminggu. Itu bicara tentang data kuantitas. Tapi yang kedua, itu adalah data kualitas atau otak kanan. Itu bicara tentang relationship atau hubungan. Itu tidak bisa dinilai dengan presentasi atau angka, teman-teman. Data kualitas itu nggak bisa dinilai dengan angka. Karena kita buka di Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dibubuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang udah ditabuhkan seperti kapal, itu dilabuhkan. Itu ibarat kata, itu udah hubungannya itu udah dalam banget, udah kenal banget, udah sayang banget, dan percaya banget. Contohnya sama siapa? Sama keluarga kalian, sama sahabat kalian, sama leader kalian, ketua small group kalian, dan yang terutama sama Tuhan Yesus. Hubungan itu gak bisa dinilai dengan presentasi atau angka, teman-teman. Hubungan itu membuat kita untuk percaya. Kalian percaya sama mama papa karena kalian berharap sama mama papa kalian bisa melanjutkan kuliah yang lebih baik. Karena kalian percaya sama mama papa yang bisa menyediakan semuanya. Firman Tuhan yang tadi kakak baca tentang Simeon, teman-teman. Simeon itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bayangin teman-teman, nubuatan tentang Mesias itu udah ratusan tahun yang lalu, teman-teman. Tapi di zaman Simeon tiba-tiba Roh Kudus datangin dia dan berkata, engkau tidak akan mati sebelum engkau akan melihat Yesus sang Mesias. Coba bayangin nih teman-teman, mungkin Simeon waktu itu umur 70 tahun lah ya, 70 tahun. Waktu dia mendengar Roh Kudus itu ngomong, mungkin waktu umur 30 tahun. Berapa puluh tahun dia tunggu teman-teman. 40 tahun dia tunggu bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, teman-teman. Ada suatu pengharapan dia bilang. Ada suatu pengharapan, dia yakin dia akan ketemu dengan Mesias, Yesus sang juru selamat. Simeon itu bangun hubungan, teman-teman. Bangun hubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Tidak mungkin dia bisa menunggu selama itu, teman-teman, kalau dia nggak punya bangun hubungan. Di Lukas 2 ayat 30 di NLT jadi dibilang, Lukas 2 ayat 27 dibilang, that day the Spirit led him to the temple. Pada hari itu tepat waktu Yesus pengen disunat. Pada hari itu tiba-tiba Roh Kudus ngomong, ayo ke bait Allah. Kalau nggak ada hubungan nggak mungkin Simeon mau percaya mau ke bait Allah di hari itu, teman-teman. Kalau dia nggak bangun hubungan, misalkan tadi kakak bilang 30 tahun, tiba-tiba umur 70 tahun, tepat di hari itu, dia tiba-tiba Roh Kudus ngomong. Kalau dia nggak ada hubungan, dia nggak mungkin mau datang ke bait Allah. Ngapain? Hei, Mesias itu udah ratusan tahun lalu nubuatan itu bahwa akan terjadi Mesias. Itu seperti kalau dibilang seperti cerita dongeng, dan dia harus percaya akan hal itu. Tapi di hari itu, that day, the Spirit led him.
Mustahil kalau nggak ada hubungan teman-teman. Mustahil. Dan tiba-tiba dia datang dan tiba-tiba dia melihat Yesus. Mesias sang juru selamat. Di Lukas 2 ayat 30 NLT, I have seen your salvation which you have prepared for all people. Aku telah melihat keselamatan itu teman-teman. Aku telah melihat keselamatan itu. Simeon telah melihat keselamatan itu. The question, do you already see his salvation in this Christmas? Apakah kalian udah melihat keselamatan itu di hari yang Natal ini? Yes, I still believe in hope because salvation has come. Satu pesan terakhir di hari Natal ini teman-teman. Teman-teman tahu kenapa Tuhan munculkan Simeon? Teman-teman tahu arti kata Simeon apa? Kalau diterjemahkan secara Ibrani. God is listening. Tuhan mendengar. Siang hari ini, di hari Natal ini, Tuhan mendengar pengharapan-pengharapan kalian. Hey, nothing impossible. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar setiap doa-doa kalian. Tuhan mendengar setiap jeritan kalian. Tuhan mendengar seruan kalian. Do you still believe in hope? Percayalah, salvation has come into you and all your family. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Bersyukur Tuhan buat siang yang begitu luar biasa ini. 11 bulan kami lalui dan kami tahu Tuhan, kami bangun hubungan itu dengan Kau. Dan kami telah melihat keselamatan itu Tuhan. Kami telah melihat Yesus sang juru selamat itu Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyak kabar negatif Tuhan. Tapi kami tahu kami punya kabar yang baik itu. Pengharapan itu. Yesus sendiri yang adalah kabar baik itu buat kami semua Tuhan. Pengharapan kami gak hilang Tuhan. Because we have seen the salvation into our life. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya semua katakan amin. Hai semuanya, senang banget nih aku bisa nyapa-nyapa kalian lagi karena kita ada di Chat and Chill. Yeay. Nggak kerasa banget tahun 2020 akan berakhir kan. Nah gimana perasaan teman-teman? Boleh dong chat di kolom di bawah sini. Gimana perasaannya guys? Seneng sih. Excited ya kayak nggak berasa sih memang kayak cepet banget tahun 2020 ini. Dan aku ngobrol-ngobrolnya sekali lagi nih seperti biasa aku nggak sendirian, aku ditemani oleh para SGL nih. Kali ini cantik-cantik semua nih kita yang di tempat ini nih. Boleh dong kenalan dulu nih yang di sebelah kanan saya. Halo semuanya, aku Asya. Aku small group leadernya dari kelas 10 cewek-cewek. Hai. Hai Greten. Hai Greten. Oke, yang sebelah sini. Halo semuanya, nama aku Vio, aku dari Small Group Leader kampus. Hai semua. Hai, yang kampus yang tertua ya wanita. Bercanda guys. Nah, kita beda nih topiknya nih. Biasa kan kita ngobrol-ngobrolnya mungkin kayak seputar khotbah gitu kan, seputar apa yang di online gathering. Tapi kali ini aku tuh pengen ngobrol-ngobrol seputar gimana keadaan kalian tahun 2020 tuh kayak gimana, kayak gitu. Dan mungkin ada gak sih hal-hal yang misalnya kayak kalian syukuri, kayak aku tuh pengen sama-sama kita ngobrolin itu sih. Langsung aja kali ya. Buat Asya nih, aku pengen tanya nih, buat nanti Vio juga sih. Oke, kalian kan ini sebagai SGL gitu kan ya. Boleh dong ceritain journey kalian selama ada di Grow You tuh kayak gimana dari awal sampai sekarang bisa jadi SGL? Kalau aku sih dulu sebenarnya tuh sebelum jadi SGL di Grow You, aku diundang jadi ketua tim doa tuh. Nah terus habis itu aku agak merembet tuh karena temen aku Sherina, dia kan megang Asher juga. Nah aku suka bantu-bantuin tuh Asher. Di situ kayak udah mulai seneng kayak nyapa anak-anak, apalagi kan kayak ngajak ngobrol anak-anak pendiam karena aku juga bukan tipe anak yang heboh gitu kan di Grow You. Dan dari situ diajak lah sama Ko Kelvin, dipilih buat jadi small group leader kelas 7 which is anak-anak yang baru lulus dari Grow Children. Oh saat itu grade 7
7 ya. Grade 7. Nah, terus dari situ agak challenging kan, karena kayak baru lulus Grow Children, terus kayak umurnya jauh, jadi kayak bahasannya beda. Cuman habis itu ya pas nyoba juga, ya asik sih, karena kadang-kadang struggle-nya mereka walaupun menurut kita kecil, tapi kayak itu ganggu gitu loh di mereka dan ya blast juga sama sharing-sharingnya mereka setiap kali di small group. I see. Seru banget sebenarnya perjalanannya. Itu singkatnya guys, tapi sebenarnya ya aku mengenal Asya tuh udah lebih lama juga. Kalau yang dari sisi Fayonita nih. Kalau aku tuh awalnya juga jadi jemaat biasa, dan awal-awal juga kayak diajakin buat mulai dari pelayanan usher kayak gitu kan, sampai bantu beberapa pelayanan juga, sampai akhirnya aku dipercayain buat jadi small group leader. Ya itu juga yang jadi small group leader tuh nggak gampang juga ya untuk pertama kalinya. Kayak aku tuh kan orang yang nggak bisa ngomong di depan orang banyak, nah kayak gitu. Jadi kenapa sekarang aku jadi small group leader, ya jadi aku juga belajar buat diri aku sendiri buat ngomong di depan orang gitu. Pasti awalnya juga awalnya nggak expect bakal aku jadi small group leader kan ya. Ya gitu. Oke, bisa dibilang nih kalian ini udah cukup lama ya di Grow Youth ya. Dan kita ngomongin sekarang di masa pandemi nih, situasinya kan semua sama yang ngalamin di rumah aja dan segala macemnya gitu. Dan per onlinean juga jalan terus gitu kan. Nah, kira-kira ada gak sih cerita-cerita selama online gathering, online service di Grow Youth, misalnya kayak ada kendala selama online kayak gitu-gitu, ada gak? Mungkin dari siapa nih? Vio? Dari aku. Mungkin jadi perbedaan dari offline ke online gitu. Iya, boleh. Mungkin kayak ngerasa kangen kali ya, kayak nggak ketemu teman, kayak udah lama nggak ketemu Asya. Kan Enggak deh gitu. Ya kayak kangen nggak ketemu Asya, kayak biasa ketemu setiap minggu sama Asya. Sekarang kayak online jarang ketemu. Kayak gitu sih. Ya kendalanya gara-gara itu sih. Jadi biasa ketemu jadi online, jadi pakai Zoom kayak gitu-gitu. Iya. Jadi ya awalnya nggak terbiasa ya, karena maksudnya enakan ketemu guys sebenarnya. Kalau dari Asya gimana? Bener sih, kayak kalau sama offline kan lebih gampang ya bangun hubungan. Kayak misalnya habis Grow Youth nih, kita bisa ngumpul di kantin dulu sama anak-anak small group juga. Benar-benar hangout dulu ya. Iya, bisa yang benar-benar makan bareng juga kan dulu bisa di Grow Youth. Dan kayak sekarang online bener kotak-kotak dan nggak semuanya datang juga. Ada yang mungkin nggak pede untuk on cam atau wifi gitu kan, banyak mati semua kamera. Iya, tiba-tiba mati lampu. Kak, aku mati lampu ya udah nggak bisa diapa-apain kan. Ya gitu sih paling perbedaannya. Iya. Sinyal juga kan, lagi seru-seru cerita tapi sinyal gitu ya kan. Tapi oke, terlepas dari semua kesulitan, semua keterbiasaan yang mungkin baru gitu, yang kita juga merasa mungkin ya udah lama-lama juga terbiasa gitu kan. Tapi kira-kira ada gak sih yang kayak kalian syukuri atau kalian pelajari atau malah jadi kayak something growing selama pandemi ini di tahun 2020 ini? Ya, kalau aku sih sama pandemi jadi ngerasa betapa berharganya kehadiran seseorang gitu loh, karena kan kita berdua di sini tuh cuman sama keluarga. Maksudnya dulu aja kita kalau misalnya offline ketemu sama teman-teman atau misalnya lagi small group pun bisa yang kayak megang HP gitu loh, kayak ngobrol, kita nggak terlalu peduli. Tapi kayak sekarang sama pandemi jadi kayak inget gitu loh kalau someone's presence is very something to treasure gitu loh. Sama pandemi jadi ngerasa juga. And kayak aku baru banget nih ngerasa kemarin lagi small group, jadi aku sama teman-teman SGL aku, Iren, Olive, kita tuh kayak bingung, aduh gimana ya udah online, kayak bangun hubungan juga susah kan, reach out-nya nggak bisa langsung face to face. Kita sampai tuh sempat mikirin yang kayak bikin rencana bagi-bagi anak, terus chatin satu-satu. Terus pas kita udah coba praktekin, kayak tetap aja yang ngechat tuh dikit, ada yang cuma ngerit atau ada yang kayak kelihatan gitu deh nggak terlalu suka di chat gitu kan. Dan akhirnya kemarin kita coba tuh tanya ke anak-anaknya langsung, kayak kalian tuh sebenarnya mau di reach out tuh gimana sih? Karena kan kita nggak mau maksa juga kan kalau emang gak nyaman gitu di chatin satu-satu. Dan yang emang mereka jawabnya tuh
mereka ngerasa hari Minggu aja udah cukup sih Kak, kayak kita sharing di Zoom ini. Terus ya udah, jadi mereka tuh bukan tipe orang yang pengen ditanya-tanyain kabarnya gitu loh. Jadi dari situ tuh aku dapet pelajaran banget dari situ, kayak di saat kita udah nyiapin 1000 rencana untuk reach out ke orang, tapi kita sendiri tuh nggak nanya ke orangnya gitu loh, lu tuh nyamannya kayak gimana, mau di reach outnya kayak gimana. Nah itu yang aku dapetin pelajaran sebagai small group leader sama online ini. Secara nggak langsung kita jadi build relationship-nya tuh kayak jadi lebih ngerti lah ya sama pandemi ini. Kalau Vio gimana? Kalau aku ya selama pandemi kayak gini, ya tadi yang kayak kendalanya nggak ketemu orang kan, jadi susah untuk engage sama orang-orang juga kan, kayak gitu. Ya dari pandemi ini malah aku jadi kayak belajar untuk belajar buat diri aku sendiri, buat jadi orang yang konsisten gitu loh. Jadi maksud kenapa konsisten, maksudnya nggak, aku belajar untuk nggak menjadikan online ini jadi alasan buat aku jauh sama Tuhan kayak gitu, dan mengurangi setiap semangat aku gitu buat tahu isi hati Tuhan. Mantap. Nggak mengurang, per-onlinean tuh nggak mengurangi hadirat Tuhan lah ya. Benar-benar kita harus cari terus kayak gitu. Kita sebenarnya nggak punya waktu banyak guys, karena time limit nih ya kan. Tapi pengen dong aku ada 1-2 kalimat gitu atau encouragement apa yang bisa teman-teman bagikan buat teman-teman semua yang nonton ini. Oke, mungkin aku dulu kali ya. Semangat buat teman-teman buat masukin tahun yang baru, masukin tahun yang baru dengan semangat yang baru, biar jadi pelajaran aja tahun yang sekarang ini. Dan yang tadi aku bilang, jangan ngebatasin diri kalian buat terus tahu isi hati Tuhan dengan pandemi lah, dengan alasan online kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu. Kalau dari aku sih mungkin dengan keadaan kayak gini bisa untuk mulai bersyukur gitu loh, jangan terus procrastinate, karena itu hanya menghabisin waktu dan nggak bikin kita maju, nggak bikin kita bertumbuh atau berkembang juga. Jadi better kalau misalnya emang kita mungkin kalian masih nggak nyaman atau penat gitu dengan situasi kayak gini, like look at the bright side gitu loh, kita bisa lebih intim sama keluarga. Kan, relationship sama keluarga, kita bisa lebih punya waktu juga untuk sendiri, reflect ke diri sendiri, atau punya waktu untuk bangun hubungan juga secara intim sama Tuhan. So instead of ngeluh atau kayak masih berharap banget situasi ini lebih baik, mendingan kita jalani situasi ini dengan hati yang bersyukur dan bertumbuh. That's true. Ya mungkin selama pandemi ini di tahun 2020 ini banyak hal yang berubah, gaya hidup baru, terus banyak hal lah ya dalam relationship, dalam keluarga. Tapi satu hal yang teman-teman juga mesti terus ada dalam hati, bahwa penyertaan Tuhan tuh benar-benar ada di tahun 2020, bahkan selamanya tuh ada gitu teman-teman. So yuk teman-teman, kita masukin tahun 2021 dengan penuh semangat, dengan hati yang baru, pikiran yang baru, yang lebih fresh lagi pastinya. Dan ya sekian segitu aja chat and chill kita kali ini. Coba ya tepuk tangan dulu dong. Semoga teman-teman bisa ke-encourage dengar sharing dari teman-teman SGL kita ini, dan semoga juga teman-teman bisa dapetin insight yang baru, dan hopefully juga teman-teman bisa happy terus, dan see you di chat and chill yang mungkin di tahun 2021, karena ini adalah last chat and chill di tahun 2020. Oke, Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Sekarang saya mau lanjutin apa yang Pastor Wilson tadi udah sampaikan dengan tema yang sama tentunya ya. Hope because salvation has come. Kita berdoa dulu yuk sebentar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh dengar 2 firman daripada Engkau, biar ini boleh jadi kekuatan buat kami. Harusnya cukup karena Roh-Mu yang bekerja, biar kami boleh Tuhan urapi, bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman-Mu. Urapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, yang menarik dari hope ya, hope itu tuh soalnya bicara tentang ekspektasi.
Dan kita nggak bisa hidup tanpa ekspektasi. Itu yang bikin hope ini jadi menarik sekali. Apapun yang kita lakukan, apalagi umur-umur muda ya, kan kita seumuran. Ya untuk apa ya, generasi lah. Generasi yang masih muda kan kita apa ya, full of energy gitu ya. Nah biasanya membakar energi kita itu tuh ekspektasi memang. Makanya hope ini jadi penting sekali karena hope berhubungan sama ekspektasi. Kita jadi bisa hopeful, kita jadi bisa punya pengharapan kalau ekspektasi kita juga tinggi. Gitu. Tapi pertanyaannya, gimana kalau ekspektasi kita nggak sesuai sama kenyataan? Masih nggak teman-teman bisa hopeful? Teman-teman masih bisa berharap nggak saat ekspektasi nggak sesuai sama realita? Saat ekspektasi nggak sesuai sama yang teman-teman harapkan. Apalagi Tuhan ternyata nggak sesuai sama apa yang teman-teman harapkan. Doa teman-teman apa, Tuhan jawabnya apa. Teman-teman pengennya apa, tiba-tiba bangun pagi baca Alkitab, firman Tuhan ngomong apa, beda. Can you still be hopeful? Saat ekspektasi kamu beda sama keadaan, beda sama kenyataan, beda sama yang Tuhan mau. Masih nggak kamu hopeful? Dan ini susah teman-teman. Dan ini yang terjadi sama orang-orang Majus di Alkitab. Teman-teman ingat ya, orang-orang Majus, mereka datang dari jauh untuk menyembah Tuhan Yesus, karena mereka percaya Tuhan Yesus ini adalah seorang raja besar. Gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak terlalu tahu, mereka itu mengerti apakah maksud dari rajanya Tuhan Yesus itu adalah raja secara spiritual, menyelamatkan jiwa manusia, bukan cuma jadi raja secara fisik. Apakah itu mereka tahu atau enggak? Kita nggak punya cukup lengkap data ya. Tapi satu hal yang kita tahu, orang Majus sangat percaya Yesus adalah raja besar. Mereka datang jauh-jauh dari tanahnya, dari itu kalau nggak salah menurut sejarawan itu tuh antara Iran atau Arab gitu ya. Itu tuh berarti untuk ke tanah Yerusalem itu sekitar ribuan miles, thousands of miles. Jadi itu jauh sekali teman-teman. Jadi teman-teman bayangkan, mereka berharap sekali sama raja besar ini, mereka berharap sekali datang kepada raja, mereka lewatin perjalanan yang panjang sekali. Dan satu hal yang perlu teman-teman tahu mengenai orang Majus ini terkenal amat sangat pintar teman-teman. Mereka unbelievably brilliant. Makanya karena kepintaran mereka yang luar biasa, mereka itu terpakai di istana raja-raja. Raja-raja tuh biasanya sangat mengharapkan input dari mereka. Karena mereka luar biasa pintar. Dan karena raja-raja menghargai mereka luar biasa, mereka biasa dapat kedudukan yang tinggi di pemerintahan, di kerajaan, yang artinya mereka adalah bangsawan. Orang Majus rata-rata hampir semuanya bangsawan teman-teman. Kenapa saya mention ini? Karena teman-teman bisa bayangkan ekspektasi seorang bangsawan kalau mau lihat raja lahir. Ini bangsawan, mereka terbiasa dengan kehidupan bangsawan, mereka terbiasa dengan tradisi kerajaan, tradisi monarki. Yang mereka tahu, raja itu lahirnya harus di kerajaan, harus di kastil, paling enggak. Kalau bukan di royal palace, paling enggak di castle. Harus dikelilingin sama orang-orang besar. Oh, ada queen mother, ada ratunya. Nanti kita lihat the king himself yang papanya si calon raja ini. Terus kita lihat perdana menterinya segala macam. Kita lihat rumahnya, istana ya maksudnya. Itu ekspektasi bangsawan. Saat mereka tahu ada raja lahir. Masalahnya ekspektasi mereka beda banget sama realita yang mereka temukan. Saya mau ajak teman-teman baca di Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus ini, waktu bintang itu berhenti di atas tempat yang mereka percaya, inilah rumah raja besar itu. Ini ayatnya, maka masuklah mereka ke dalam apa teman-teman? Rumah itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini agak janggal sebenarnya teman-teman. Kenapa?
Karena masuklah mereka ke dalam rumah itu. House, ordinary house, ordinary family, ordinary kid. Nggak ada satupun tanda kebangsawanan saat mereka masuk ke rumah itu. Bisa jadi, karena mereka bangsawan ya, teman-teman harus ingat background orang Majus itu. Mereka terbiasa sama background kebangsawanan, mereka terbiasa sama tradisi monarki. Teman-teman bayangin betapa syoknya mereka, pas mereka nengok ke atas, wah itu bintangnya berhenti. Pas mereka nengok ke bawah, hah? Kok cuman gini doang? Mana kastilnya nih? Ini mana rumahnya nih? Maksudnya mana istananya nih? Kenapa cuman rumah kayak gini? Kenapa cuman ordinary house? Kenapa cuma pas mereka masuk? Kenapa cuman ordinary family? Tapi yang luar biasa teman-teman, kita bisa baca tadi di ayat 11, mereka tetap sujud menyembah Dia. Dan mereka bahkan bukan cuman sujud menyembah Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Apa yang bisa kita pelajarin teman-teman dari orang Majus ini mengenai hope? Kalau teman-teman ingat betapa kagetnya mereka melihat bahwa Yesus sang raja besar ini, sang penyelamat umat manusia ini yang akan menembus dosa saya dan teman-teman, ternyata bukan bangsawan, ternyata mamanya bukan queen mother, ternyata nggak ada orang-orang besar yang mengelilingi dia nggak lahir di kastil, dia cuma lahir di rumah biasa, dengan keluarga biasa, dia juga masih jadi anak biasa, tapi mereka tetap menyembah Dia. Artinya, saya bayangkan teman-teman, yang mereka sembah itu pribadinya Yesus, bukan apa yang Yesus miliki. Bukan apa yang Yesus katakan, bahkan Yesus waktu itu belum bisa ngomong apa-apa gitu. Bisa nggak di bulan yang indah ini, full of joy, full of hope ini, teman-teman saya yakin banget udah intim lah sama Tuhan. Tapi pertanyaannya teman-teman bisa tetap berharap sama Tuhan gak? Walaupun ternyata jawaban doa Tuhan Yesus gak sama permintaan teman-teman. Bisa gak teman-teman masih tetap berharap? Kalau ternyata yang Tuhan bilang beda sama yang teman-teman pengen. Kalau ternyata ekspektasi teman-teman gak sama harapan Tuhan tentang dirimu. Kalau cita-citamu ternyata Tuhan di tengah jalan bisa bilang, anakku saatnya aku bawa engkau ke tempat yang lebih tinggi. Dan engkau gak berharap sama itu. Mau gak kamu masih tetap berharap sama Tuhan. Bukan tentang apa yang Dia punya, bukan tentang apa yang akan Dia kasih sama engkau, bukan tentang apa yang Dia bilang tentang engkau, tapi kamu percaya sama pribadinya. Apapun yang Yesus bilang, apapun yang Yesus lakukan, kamu setuju atau enggak, kamu ngerti atau enggak, bisa gak kamu berharap sama pribadi Yesus? Karena zaman sekarang, terutama generasi kita, terlalu banyak informasi, terlalu banyak dalam tanda kutip data. Kita pengennya real data. Kalau nggak ada real data, kita bikin hoax, kita pikir hoax. Dan mungkin kita tanpa sadar kita praktekkan itu sama Tuhan. Tuhan yang adalah misteri. Tuhan yang bukan algoritma, teman-teman. Tuhan itu roh. Di atas semuanya, Dia penuh dengan misteri. Dia adalah sovereign. Dia yang punya hidup kita, Dia yang punya hidup ini, terserah Tuhan. Kita bisa gak masih percaya sama Tuhan apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita? Sama seperti orang Majus ini. Mereka kaget, mungkin lihatlah cuman di rumah katanya raja besar, sampai ada tanda di langit, sampai ada bintang, tapi mereka tetap sembah Yesus. Bisa nggak di Natal ini kita tetap sembah Yesus apapun yang terjadi sama hidup teman-teman, apalagi di 2020. Papa mamamu dipecat, uang jajanmu berkurang, kamu nggak bisa masuk perguruan tinggi yang kamu mau. Can you still be hopeful for the future? Can you still be hopeful in Jesus Christ, in His name alone? In His name alone, bukan berkatnya, bukan kata-katanya, in His name alone. Teman-teman senang dekat sama Tuhan karena Tuhan, bukan karena, oh kalau aku dekat sama Yesus nanti aku dapat berkat. Enggak. Dekat sama Tuhan as He is. Kita terima Tuhan apa adanya Tuhan, kayak Tuhan terima kita apa adanya kita. Bisa nggak di bulan ini kita terima Tuhan
as He is, as a savior of our soul. Sama kayak Tuhan udah terima kita as who we are, as a sinner who needs a saving. Kita berdoa yuk. Makasih Tuhan Yesus. Biar Natal ini Tuhan, tema ini Tuhan, kami being hopeful in you Lord. Bukan kami gak taruh harapan kami di berkat-Mu, di tindakan-tindakan-Mu, walaupun kami percaya kata-kata-Mu selalu benar dan tindakan-Mu selalu adil. Tapi di atas tindakan-Mu, di atas bahkan kata-kata-Mu, kami pegang pribadi-Mu. Siapapun, apapun yang Engkau lakukan, apapun yang Engkau perkatakan, apapun keputusan-Mu dalam hidup kami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi sama keluarga kami, sama sekolah kami, sama hubungan kami di tahun ini dan di tahun-tahun ke depan, kami boleh tetap percaya sama Engkau, kami boleh tetap hopeful, kami boleh tetap berharap sama Engkau, karena kami tahu Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah Tuhan kami, dan kami tahu Tuhan kami baik. Tuhan udah lahir untuk mati dan bangkit supaya kami juga boleh mati akan dosa dan bangkit sebagai pemenang. Biar kami percaya sama itu, kami pegang itu aja, kami gak pegang yang lain, kami cuma pegang pribadi-Mu yang sanggup lakukan semua. Kami percaya sama pribadi-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Calvin, JP. Wow. Thank you Pastor Thank Timmy. you Pastor Timmy, Pastor Wilson. Teman-teman, I'm so blessed banget dengan setiap pesan yang kita dengar hari ini, dan I hope you blessed too. Yes. Dan aku akan sedikit merangkum tentang apa yang kita dengar hari ini sebelum kita mendengarkan pesan yang terbaik hari ini. Dan kita belajar untuk punya hubungan, untuk punya harapan, kita harus punya hubungan yang baik dengan siapa kita berharap. Dan yang kedua, apakah ekspektasi kita, harapan kita lebih besar daripada pribadi itu sendiri? Yes. Yuk kita mulai refleksikan hari ini sebelum kita menutup tahun ini. Kita pikirkan lagi, kita refleksikan lagi. Dan yuk sama-sama kita fokus ke pribadinya. Bukan karena dia punya segalanya, tapi karena pribadinya sendiri. Karena seorang Yesus itu sendiri. Yes. Dan sebelum kita menutup, Ya, kita sebelum kita menutup live service kita mau dengerin satu spesial pesan khusus dari gembala kita. Please welcome Pastor Andy. Hey guys, what are you doing? Oke, suara saya oke? Semua bisa dengar? Oke, saya nggak bisa lihat saudara anyway. But let me see you guys. Oke, senang sekali bisa ada teknologi seperti ini, walaupun saya ada di Seattle, just arrived kemarin, dan dingin banget di sini, but I still miss you guys. 2020 banyak pertanyaan, banyak tanda tanya besar. Tadi powerful banget khotbah dari Pastor Wilson, Pastor Timmy, jadi gue bingung mau khotbah apa lagi, but Pastor ingin berdoa buat kalian. Tapi satu ayat yang tiba-tiba dari Pastor diingatkan Tuhan dalam Hope Salvation Has Come, adalah waktu tadi Pastor Timmy bilang bahwa ada expectation, ada reality. Dan Pastor selalu bilang ada jurang di antara reality dan pengharapan. Itulah yang disebut dengan kecewa atau disappointment. Ya, orang Majus kecewa harusnya, tapi mereka memutuskan untuk tidak terlalu dalam kecewa. Karena Amsal 13:12 katakan, harapan yang tertunda atau nggak jadi atau telat menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Pastor percaya bahwa mungkin banyak pertanyaan tahun ini. Why, and why. Yang sepertinya nggak ada hope lagi. Dan seringkali kita langsung bilang nggak ada hope, waktu nggak ada jawaban. Seringkali kita pikir dia nggak jawab, there's no hope. Bisa nggak kita udah sering kali kita tanya, mungkin WA seseorang, WA Pastor Calvin mungkin, udah dicentang 2, tapi nggak dibalas. Senek kan, rasanya nggak enak banget begitu. But that's sometimes bila kita kehilangan hope waktu seseorang nggak reply kita. So when God is so silent with you, 2020 kayaknya Tuhan diam, Tuhan cuek, Tuhan nggak jawab, Tuhan kayaknya bisu.
kita langsung punya kesimpulan, there's no hope in my life. Yohanes Pembaptis pun pernah ngalamin itu di Markus 11, di Matius 11 waktu dia di penjara. Bayangin, dia orang hebat tapi di penjara, dia mau dipenggal. Waktu murid-muridnya datang, Yohanes Pembaptis bilang begini, bisa nggak tanya sama Yesus ya? Dia itu Tuhan bukan sih? Bayangin, sekelas Yohanes Pembaptis aja bisa tanya, dia itu Tuhan bukan sih? Kalau dia bukan, gue mau cari yang lain. Kayak hope itu hilang begitu aja dari kehidupan Yohanes Pembaptis. So kalau John the Baptist aja yang begitu senior aja bisa kehilangan hope. Mungkin hari ini mungkin kalian jangan merasa bersalah tanda kutip kalau kalian kehilangan hope. It's so normal, 2020 kayaknya semua ekspektasimu bubar semua gitu loh. Tadi yang Pastor Wilson bilang hope equal pegangan. Peganganmu udah hilang semua. Pegangan pasangan mungkin, pegangan keuangan, pegangan apa aja. Hilang semua rasanya. Yohanes Pembaptis pun hilang. Dia bilang, tanyain Yesus. Dia itu Tuhan bukan, atau aku harus cari yang lain. Maka Yesus berkata di depan publik waktu para muridnya datang, Yesus ditanyain sama Yohanes nih, kamu Tuhan bukan sih? Tuhan bilang seperti ini di depan orang, di antara semua orang di muka bumi ini, nggak ada yang lebih hebat dari John. Nggak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Sudah bisa bayangin, di tengah-tengah hancurnya hope-nya Yohanes, Tuhan masih bilang, he is the perfect one. Tapi Tuhan pesan sama para murid, sampein ke John, bilang begini, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Itu kamu harus bilang, apa yang mereka lihat? Mereka melihat orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, yang tuli mendengar. Bahwa di luar penjara, di luar keadaan kita, yang Tuhan mau katakan hari ini, grow youth, even though kamu ngalamin yang kamu lihat cuman penjara, yang kamu lihat cuman kecewa, tapi Tuhan mau lihat di luar sana, God still doing the miracles. Tuhan pasti buat mujizat. Dan saya percaya inilah, bahkan dikatakan di Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak kecewa karena aku. Ya nggak kesandung, nggak pahit karena aku, kata Tuhan. Well, yang kedua, seringkali tadi yang pertama kalau nggak jawab, kita harus bilang udah nggak ada harapan. Yang kedua, ini seringkali lebih berat, waktu orang bilang no sama kalian. Waktu rejection, ditolak. Orang bilang no, kita harus bilang oke, no hope. Ya, seperti kalian mungkin lagi naksir sama tuh cewek gitu kan, kalian nembak, bilang no, there's no hope, begitu. Bunuh-bunuh diri aja deh, atau apa, begitu ya. Nah, seringkali kita nggak bisa dealing with rejection. Kita nggak bisa dealing waktu 2020 big no. Rasanya kita mau keluar aja daripada Tuhan begitu loh. Paulus pernah ngalamin loh. Dia bilang, Tuhan, aku punya duri dalam dagingku. Ya dibilang seperti urusan iblis, yaitu penyakit ayan yang akut. Dia bilang, Tuhan sembuhkan. 3 kali dia doa, tapi Tuhan bilang, jawabnya si rohani gitu. Kasih karuniaku cukup bagimu. Wah, keren banget kan. Dalam kelemahanmu, dalam penyakitmu, kuasaku sempurna. Tapi kalau pastor boleh simpulkan, bahasa pastor adalah, jawabannya adalah no gitu loh. No, I will not heal you. Gue gak sembuhin kamu. Cukup kasih karuniaku. Dalam sakit itu, kuasaku sempurna. Jawabannya no. Can you handle no, grow youth? Bisa gak kita menghadapi kata no? Seringkali bilang, wow, kok Tuhan bilang no? Pastor mau bilang seperti ini, when God say no, bukan berarti gak ada pengharapan buat engkau. Sebab Paulus bisa berkata, aku memilih untuk bermegah dalam kelemahanku, dalam penyakitku. Aku memilih bersaksi. Sehingga dikatakan di dalam semuanya itu, aku bersuka cita. Saya percaya inilah yang harus kita hadapi waktu when God said no. Can you still say, I have a hope in Jesus? Yang ketiga, waktu Tuhan terlambat. When God is late. When everything is so late, namanya terlambat, ya pasti no hope lah. Begitu. Seringkali waktu kita bilang, well, kalau gue dicuekin sih gue masih bisa tahan, Pastor. Well, waktu gue mungkin dibilang no, ya gue masih bisa tahan-tahan deh.
Tapi kalau udah terlambat, ya namanya terlambat, nasi udah jadi bubur, mau jadi apa? Mau khotbah apa lagi, pastor? Udah terlambat, udah rusak, udah mati, udah hancur. Orang tua gue udah cerai. So what? Gitu loh. Apalagi hope-nya? Bukankah itu yang Maria waktu di depan kubur kakaknya Lazarus, Yesus datang terlambat. Maka Maria bilang, lu sih telat. Kalau kamu nggak telat, masih hidup. I don't have any hope. Saudara bisa, saya tahu inilah seringkali. Makanya Amsal 11 tulis ini, Pengkhotbah 3 ayat 11, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Manusia nggak tahu apa yang dikerjakan dari awal sampai akhir. Nah masalahnya, kita gampang bilang terlambat, padahal kita nggak tahu. Terlambatnya kita, mungkin on time-nya Tuhan. Terlambatnya kita, mungkin waktu terbaiknya buat Tuhan. Karena lewat terlambatnya Yesus, Lazarus bangkit menjadi kesaksian bagi banyak orang di Betania. So saya minta Kak Ines untuk main gitar saat ini. Pastor ingin tutup series of 3 khotbah tadi, Hope, Salvation has come, dengan berkata bahwa waktu Tuhan diam bukan berarti nggak ada hope. Waktu Tuhan bilang enggak bukan berarti nggak ada hope. Waktu Tuhan kayaknya terlambat bukan berarti nggak ada hope. Come on, just close your eyes. Just close your eyes. I want to pray for you. Hallelujah. Come on, Jesus, we just love you. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. Yo, yang di rumah-rumah, angkat tanganmu. I want to see your face. You are perfect. Come on, Gaby, worship God. You are perfect. Olive, katakan, you are perfect. Abraham katakan, you are perfect in all of your ways. You are always perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. 2020 mungkin it's not a perfect year, but you have a perfect God with a perfect plan. Kamu punya Allah yang sempurna dengan rencananya yang sempurna. Mungkin peganganmu hilang, mungkin pengharapanmu dan kenyataan jauh beda, tetapi Allah kita always the same. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So be strong, grow it. Jangan engkau kalah dan tertunduk. Karena Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Pastor ingin lepaskan saat ini. The new strength like an eagle. Kekuatan baru seperti Raja Wali itu. Angkat kedua tanganmu. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect. Tuhan jamah grow youth. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, you're a good, good Father. Katakan, who you are, who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Bapak, aku impartasikan saat ini. Be strong, grow you. Pernah jatuh tersandung.
Banyak teruna-teruna jatuh tersandung. Oh, Rabashida Kaya Ralaba. Banyak teruna yang hilang. Banyak teruna yang salah jalan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Waktu roh Tuhan turun atas semua manusia, maka teruna-teruna mendapat penglihatan. Grow Youth, you will have vision. 2021 adalah tahun tunas yang baru, pengharapan yang baru. The new seed is coming. Ada sesuatu yang baru. Wow, I'm excited for the youth center yang kita buka 2021. Akan banyak anak-anak panah yang akan diasah di youth center di Pondok Pinang. I'm excited for you guys. So akan kedatanganmu saat ini, biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Mulai dari 2020 akhir memasuki 2021. Menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai. Sampai selama-lamanya. Everybody shout, Amen. Merry Christmas and Happy New Year everybody. God bless.